wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pemirsa Kultum Ramadan Rumah Sakit BK Muhammadiyah Temanggung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam rangka saling mengingatkan dan saling menasihati untuk terus bersabar dalam menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya tanpa terkecuali. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan membahas tentang problem futur. Apa itu futur? Futur adalah rasa malas atau rasa menunda-nunda dalam hal ibadah. Dan ini merupakan masalah yang akan kita hadapi bersama-sama. Dan mungkin setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya futur ini. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala suatu saat pasti akan mengalami futur dan malas dalam beribadah. Hal ini bukan hanya menimpa orang-orang yang baru hijrah, melainkan juga orang-orang yang telah lama dalam belajarnya dan suatu saat itu bisa mengalami masa-masa futur dalam beribadah. Didapati sebuah hadis bahwasanya sahabat Nabi juga pernah mengalami futur dalam beribadah, yang oleh karena itu futur ini merupakan masalah yang dialami oleh semua orang. Disebutkan dalam sebuah pepatah yang artinya untuk bisa terus-menerus dalam suatu kondisi adalah suatu kemustahilan. Kemudian Nabi bersabda dalam hadisnya, istaqimu walan tuhsu, yang artinya adalah istiqomahlah kalian walaupun memang tidak akan mampu. Oleh karena itu futur pasti dialami oleh setiap orang, bahkan juga dialami oleh para nabi dan rasul. Dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana cara kita yang dilakukan sebagai hamba jika mengalami futur tersebut? Nabi memang mengatakan ada saatnya kita semangat dalam beribadah, dan ada saatnya bercanda, ada saatnya bercengkrama dengan keluarga, dan ada saatnya kita juga rileks. Akan tetapi hendaknya kita tidak boleh begitu seterusnya, karena harus ada saatnya kita harus semangat kembali. Nah, di antara tanda-tanda orang mengalami futur, salah satunya adalah ketika hati kita itu menjadi keras, dan hati kita menjadi keras maka kita akan sulit terenyuh, ataupun kita sulit untuk menangis ketika mendapatkan motivasi rohani atau motivasi Islam. Bahkan kita sulit menangis dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang saatnya ada orang yang seseorang jatuh dalam kondisi futur itu. Maka dari itu, maka kita perlu membahas apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana kiatnya untuk berada dalam keadaan futur, bagaimana kiatnya dalam menjalani saat kita futur. Sebelum ke hal itu, perlu diketahui bersama bahwa kita harus mengetahui kaidah-kaidah dalam bab futur ini. Yang pertama adalah bahwa manusia itu pasti terjerumus dalam keadaan maksiat. Bedanya hanya orang tersebut banyak bermaksiat
atau sedikit bermaksiat. Ya, dalam suatu hadis Nabi mengatakan yang artinya adalah setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua adalah kita harus sadar bahwasanya hati ini sangat mudah untuk berubah-ubah. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah bahasa Arab yang artinya adalah hati itu dinamakan kolbu, karena ia mudah terbolak-balik. Terkadang begini, terkadang begitu. Paginya ikhlas, sorenya riya. Kadang kita husnudzon, kadang-kadang kita suudzon. Kadang-kadang kita memaafkan, kadang-kadang kita mendendam. Pagi hari ikhlas, sore hari riya. Begitu seterusnya ya, karena hati ini memang sering berubah-ubah. Nabi juga pernah berkata dalam sabdanya yang artinya adalah sungguh hati anak Adam lebih cepat terbolak-balik daripada panci yang bergoyang karena mendidih. Pemirsa kurma yang berkat Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kaidah futur. Selanjutnya apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa terhindar ataupun mengurangi futur atau kemalasan kita dalam beribadah. Yang pertama adalah beramal soleh sesuai kemampuan dan jangan terlalu berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Misalkan yang berlebihan itu begini, malam hari kita target harus sholat malam, kemudian pagi harinya harus sholat syuruk, kemudian setelah fajar atau jam 7 sampai jam 9 kita harus sholat duha, kemudian dilanjutkan harus tadarus Al-Quran 5 juz misalkan ya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja jika kita mampu. Akan tetapi jika itu dilakukan dengan terpaksa ataupun dengan penuh beban, maka itu yang dinamakan berlebihan. Jadi sebaiknya itu dihindari. Nabi bersabda yang artinya adalah lakukanlah dari amalan yang kalian mampu untuk melakukannya. Demi Allah, Allah tidak akan bosan menerima amal hingga kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Kemudian kiat-kiat yang kedua adalah yakin memperhatikan kondisi iman kita. Ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba kapan imannya sedang naik dan kapan imannya sedang turun, sehingga kita bisa mengendalikan hal tersebut. Ya, seseorang apabila telah mengetahui jika ia pergi ke suatu tempat, maka tempat itu akan menyebabkan kita menjadi tidak baik, maka sebaiknya jangan didatangi tempat itu. Ataupun kita mau menemui seseorang, dan jika kita tahu bahwa seseorang itu nanti bisa membuat kita menjadi tidak baik dan sebagainya, maka sebaiknya tidak usah ditemui. Karena itu semua adalah pengaruh setan ya. Setan itu adalah makhluk yang cerdas ya, dan ia mengetahui cara menggoda manusia. Ia mengetahui bahwa misalnya si fulan bisa digoda dari jalan ini, maka ia akan menggoda dengan hal ini. Si ibu itu bisa digoda dengan hal ini, misalkan sering gibah, atau kalau dalam sekarang itu tenarnya belanja online ya, maka bisa di Shopee ya, bisa digoda dari hal itu. Dan itu kiat-kiat yang kedua. Kiat-kiat yang ketiga adalah memilih teman yang benar. Ya, hal ini saya tekankan karena teman bisa mengubah mindset seseorang ya. Teman juga bisa mengubah pola pikir seseorang. Teman bisa mengubah cara berbicara kita ya. Orang yang tadinya tawadhu bisa menjadi sombong. Orang yang tidak sombong bisa menjadi tawadhu. Itu teman yang baik. Maka dari itu memiliki banyak teman itu bagus-bagus saja. Namun kita juga harus punya filter. Kita harus punya saringan untuk menyaring mana teman yang bagus, mana teman yang baik, dan mana teman yang buruk. Jadi teman yang baik adalah teman yang bisa mengingatkan kita terhadap akhirat ya. Kemudian kiat-kiat yang keempat adalah memiliki rutinitas harian yang tidak ditinggalkan ataupun apapun yang terjadi. Misalkan sudah terbiasa dengan membaca zikir pagi petang, yaitu sebaiknya dilanjutkan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian tadarus setiap ba'da maghrib atau ba'da subuh, ya sebaiknya dirutinkan ya, istiqomah.
jangan sampai ditinggalkan. Nanti kalau misalnya meninggalkan 1 kali saja atau 2 kali saja, maka selanjutnya bisa menjadi malas itu tumbuh muncul ya. Kemudian tiap malam Jumat misalkan membaca surat Al-Kahfi, ya rutinkan tiap malam Jumat seminggu sekali Al-Kahfi gitu kan. Pahalanya juga cukup besar nih membaca surat Al-Kahfi dalam malam Jumat. Kemudian kiat-kiat yang kelima adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan hatinya dalam istiqomah. Doanya panjenengan semua mungkin sudah tahu ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Dan juga tak lupa satu doa yang paling agung ini menurut saya, yang selalu kita lakukan dalam sholat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang keenam adalah kiat-kiat untuk mengurangi atau mencegah dari hal-hal futur. Yang pertama, yang keenam adalah jangan remehkan dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketujuh, jangan membuang-buang waktu. Dan yang terakhir adalah mengingat kematian. Ya, pemirsa Kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu beberapa kiat-kiat dan sedikit tentang futur ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, tentunya bisa menambah wawasan kepada diri saya pribadi dan semoga kepada pemirsa Kurma sekalian. Sebelum saya akhiri, satu pesan singkat: ketika kita lemah, apapun bisa hilang. Orang tua bisa meninggalkan kita, suami atau istri meninggalkan kita, harta benda bisa hilang. Namun satu yang tak boleh hilang dari diri kita, yang tak boleh hilang satu, yaitu iman kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.